Karena kami anggap bahwa kami punya umur sudah lanjut, untuk menjaga jangan sampai kita kena, kita cepat-cepat vaksin. Pada bulan April dan Mei. Saya terus terang kalau di rumah tidak pakai masker. Apalagi setelah saya sudah suntik. Saya menganggap diri saya bahwa saya sudah bebas. Tidak pernah keluar. Kecuali anak-anak kan pergi kerja. Karena bapaknya ini ada diabetesnya. Penyakit bawaannya. Kebetulan opa muntah di tempat tidur. Jadi kami lihat, ini opa panggil-panggil. Opa enggak goyang, enggak sadar. Jadi minta tolong keluarga, minta ambulans dari Hermina. Kebetulan ada keluarga di sana. Ambulans datang angkat itu dengan itu alat dari tempat tidur. Terus kami disuruh pergi swab. Ya hasil swab itu positif. 3 hari kemudian kan habis swab, ternyata positif semua kecuali itu yang kecil. Tapi yang kecil menyusul juga positif. Jadi waktu ketahuan bahwa kami ini COVID, malamnya itu jam 9 malam, itu orang-orang yang pakai pakaian kayak astronot datang semprot ini rumah dan sekeliling. Nah bayangkan bagaimana orang di Setapak nggak takut. Oh itu teman-teman sektor, teman-teman gereja, bantuan. Ada saja namanya kami kena penyakit itu COVID, ada juga berkatnya. Karena setiap pagi sudah ada sayur di depan rumah. Telepon, saya gantung sayur di depan rumah. Ya makasih. Saya bilang, kami kena penyakit begini, kami dihindari sama masyarakat, tapi berkatnya ada. Ada yang sudah simpan beras di depan rumah. Kalau seandainya kami berdua ini tidak vaksin, mungkin satu sudah tidak ada. Iya kan? Bayangkan saja saya sudah vaksin 2 kali, nah masih diopname 2 minggu. 2 kali lagi. Kalau saya pribadi ya, saya bersyukur kena COVID ini banyak pembelajaran yang kami terima, kami dapatkan. Ya. Iman kami lebih bertumbuh kan. Artinya kita orang bilang begini dan begitu, tapi kami tetap percaya bahwa sudah itu yang Tuhan berikan pada kami dan kami harus terima. Jangan misalnya ada orang bilang kalau sesak napas itu alamat. Tapi saya bilang sesak napas atau tidak, kalau memang Tuhan belum berkenan, tidak akan terjadi. Dan saya tetap percaya bahwa mujizat itu pasti ada kalau kita minta, kita berharap sama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman di pagi hari ini adalah Pendeta Margaret W. Muskita Tenu, KMJ Sumber Kasih Kendari. Jemaat, mari kita berdiri menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 9 bait 1 dan 2. Lupakan segala kebaikan
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu 24 sesudah Pentakosta pada saat ini ditabiskan dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma pasal 15 ayat 7 menjadi nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran, bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Surgawi, dengan rendah hati kami memohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, bersama kita akan mendengar kesaksian pujian dari Saudara Jonathan Latu Perisa.
hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui batinku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat Tuhan, berita firman Tuhan akan tersampaikan, oleh karenanya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam kerendahan diri kami masing-masing, kami memohon Tuhan memberkati kehadiran kami dalam ibadah ini. Di tengah-tengah persekutuan yang kami bangun kepada Tuhan dengan sesama kami. Tuhan memberkati berita firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Ya Roh Kudus, kami menyadari diri-diri kami lemah dan terbatas. Oleh karena itu bimbinglah kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan terus dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan beriman kami hari ke hari. Oleh karenanya ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur bahwa saya boleh hadir pada hari ini di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan untuk melayani ibadah Minggu. Dan juga menyapa jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah secara daring. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam keadaan apapun kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, barangkali jemaat Tuhan sudah pernah mendengar ilustrasi ini tentang semir sepatu. Ceritanya begini jemaat Tuhan, bahwa ada seorang pria yang sedang berada di supermarket untuk mencari semir sepatunya. Karena semir sepatunya telah habis, jadi dia perlu untuk membeli yang baru. Dan saat sedang mencari semir sepatu yang biasanya dipakai,
seorang pelayan datang mendekatinya dan berkata, "Bapak sedang mencari semir sepatu." Lalu pelayan ini menyampaikan akan produk yang akan ditawarkannya. "Kami mempunyai produk semir sepatu terbaru. Produk ini menggunakan teknologi terbaru dari ilmu pengetahuan modern yang dapat memberikan kilauan yang mewah pada sepatu kulit yang kusam. Kilauan itu begitu mempesona sehingga setiap orang akan melihat perbedaannya dan ingin tahu semir sepatu apa yang Anda pakai. Memang harganya lebih mahal, Pak. Tetapi Anda tidak akan tahan untuk tidak membelinya. Artinya Bapak itu mau tidak mau dengan tawaran produk yang disampaikan oleh pelayan toko itu paling tidak menggugah untuk dia membelinya. Dan kemudian pria tersebut terdiam sejenak, mencerna apa yang disampaikan oleh pelayan toko tersebut. Dan sambil memandang pelayan tersebut, pria itu berkata, "Saya sangat yakin Anda mempercayai kekuatan semir sepatu ini. Namun saya melihat semir sepatu Anda tidak lebih mengkilap dari semir sepatu saya." Pelayan itu berusaha untuk menggugah pembeli tentang semir sepatu yang dapat memberikan kilauan yang luar biasa, tetapi ketika dia menawarkan produk, ternyata pembeli itu melihat, wah, sepatunya tidak seperti apa yang dia bicarakan, berarti dia tidak menggunakan semir sepatu yang seperti yang dia tawarkan, kira-kira seperti itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, usaha seseorang untuk menarik orang lain terhadap Injil seringkali juga tidak meyakinkan sebagaimana yang disampaikan oleh pelayan tadi. Kita sering mengajak orang lain untuk mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Dan juga meminta orang lain agar bersedia untuk membayar harga yang mahal mengikut Kristus. Namun, kita sendiri seringkali gagal untuk menunjukkan bukti yang nyata bahwa Kristus telah mengubahkan hidup kita. Mari kita renungkan bersama, bukankah demikian? Seringkali saya dan jemaat Tuhan berusaha, bahkan itulah yang menjadi tugas gereja, memberitakan Injil. Tapi bagaimana sebenarnya dengan kehidupan beriman kita hari ke hari? Apakah ketika kita menyampaikan berita Injil itu, apakah ketika kita melayani dan bersaksi kepada orang lain, lalu kehidupan beriman kita sudah sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mungkin kita dapat memberi kesaksian hidup yang dapat dipercayai oleh orang lain jika hidup kita sendiri tidak dapat menjadi teladan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perikop bacaan kita pada minggu ke-24 sesudah Pentakosta tentang yang lemah dan yang kuat. Bahwa ada golongan atau kelompok mereka yang lemah imannya dan mereka yang kuat imannya. Di sana dikatakan bahwa
jemaat di Roma, Rasul Paulus meminta supaya dapat melakukan kewajiban-kewajibannya. Ternyata ketika ada dua golongan ini yang kuat imannya, ya pasti karena merasa kuat, karena dari apa yang dia miliki, dari pengetahuannya, itu membuat ya, kehidupan kelompok ini bisa saja jatuh dalam kesombongan. Lalu dikatakan mencari kesenangan sendiri. Ya. Dan oleh karena itu, golongan yang lemah terabaikan. Ya. Dan mereka melupakan tentang Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan mereka. Kenapa Rasul Paulus melalui suratnya, yang sebenarnya Rasul Paulus belum pernah ada di kota itu. Tetapi melalui suratnya Rasul Paulus menyampaikan kewajiban-kewajiban orang ataupun jemaat Kristen di Roma. Supaya mereka yang kuat untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang Yahudi di dalam jemaat-jemaat di Roma, tetapi pada waktu itu surat Roma dikirim. Sudah ada minoritas jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Dan sebagian dari mereka tidak berani untuk melepaskan diri mereka dari peraturan-peraturan hukum Taurat tertentu. Sehingga iman mereka kurang kuat. Mereka pantang makan jenis makanan tertentu. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini dikatakan adalah orang-orang yang lemah imannya. Dan juga ada kelompok orang-orang yang kuat imannya. Dan terhadap apa yang menjadi latar belakang itu, ada orang-orang yang kuat imannya, ada orang-orang yang tidak kuat imannya. Maka Rasul Paulus merasa perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena dari dua golongan yang ada itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari pasal yang ke-14 kita melihat di antara mereka saling menghina. Di antara mereka saling menghakimi. Ya. Jadi bagaimana mereka
sangat dikendalikan oleh apa yang menjadi makanan, minuman, daging. Dan hal itu menjadi suatu penghakiman atau penghinaan satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan kemudian dikatakan janganlah kamu menghakimi sesamamu. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-13 dan sampai ayatnya yang ke-23, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, juga ditemui bagaimana mereka saling menyakiti hati sesama mereka. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Roma diminta untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan, karena segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dan selanjutnya. Oleh karena itu, betapa penting Rasul Paulus menyatakan akan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh jemaat Kristen di Roma. Bahkan di dalam kalimat selanjutnya dikatakan setiap orang harus di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jelas, ketika golongan yang kuat merasa segala sesuatunya mereka miliki dan dapat mereka lakukan, maka di sana yang ada hanyalah kepentingan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, dan tidak ada upaya untuk saling membangun persekutuan. Karena yang ada hanyalah menghakimi, menghina, menyakiti satu dengan yang lainnya. Sehingga bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk meneladani Kristus. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menegaskan bahwa baik orang-orang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi sama-sama diampuni dosa-dosanya. Keduanya sama-sama dinyatakan benar di hadapan Allah. Bukan berdasarkan apa yang menjadi pencapaian mereka. Sebagai golongan yang lemah imannya ataupun golongan yang kuat imannya. Tetapi pembenaran di mata Allah itu adalah semata-mata karena karunia yang dianugerahkannya bagi mereka yang menerima Kristus melalui iman percayanya. Artinya bahwa setiap orang membutuhkan anugerah kemurahan Allah. Sama sebagaimana yang disaksikan melalui kidung pujian tadi. Bahwa setiap orang dipulihkan, setiap orang menerima anugerah melalui Yesus Kristus. Orang Yahudi dalam situasi yang sama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka sama-sama dibenarkan di hadapan Allah. Orang Yahudi mengklaim bahwa kehidupan mereka lebih baik dari orang yang bukan Yahudi. Tetapi sayangnya mereka tidak menjaga hukum Taurat itu dengan benar. Ya. Mereka hidup di dalam satu
kehidupan yang tidak dapat mencerminkan kehidupan sebagai milik Kristus. Demikian juga orang-orang bukan Yahudi. Ya. Orang-orang bukan Yahudi, sayangnya mereka juga justru menyembah benda-benda yang diciptakan dari Allah pencipta. Kita bisa lihat dalam pasalnya yang pertama. Ya. Oleh karena itu, di dalam Roma pasalnya yang ketiga di sana dikatakan pada ayatnya yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik orang-orang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi. Namun demikian, kasih Allah menjangkau kehidupan setiap orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Sekalipun manusia telah berdosa, tetapi kasih Allah itu dinyatakan melalui kasih putranya yang tunggal yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa tetapi mati bagi manusia dan dunia yang berdosa. Luar biasa. Inilah yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita bersama. Bahwa sebagai gereja dan juga persekutuan orang percaya, jemaat di Roma pada saat itu dapat menerima anugerah Allah di dalam Kristus hanya melalui iman kepada Dia. Sehingga menjadi penting penegasan tidak hanya pasal 15, tetapi juga bersambung dari pasal 14, baik setiap orang, apakah ia merupakan golongan yang lemah imannya atau yang kuat dalam iman percayanya, harus memikul bagiannya masing-masing sebagai persekutuan orang percaya. Harus melaksanakan tanggung jawab imannya. Supaya apa? Allah dimuliakan bersama-sama. Ya. Sehingga tidak ada yang menyatakan saya golongan yang lemah imannya. Kami adalah golongan yang kuat imannya. Ya. Dan jika itu terjadi, maka yang ada sebagaimana yang disampaikan di awal. Saling menghina, saling menghakimi, saling menyakiti. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan, minuman, daging, itu yang dipertentangkan sehingga muncul golongan-golongan yang ada. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman, bukan berbicara tentang hal-hal yang lahiriah. Maka jemaat menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Maka kasih yang mula-mula itu terabaikan, bukan itu. Tetapi soal kebenaran, yaitu soal bagaimana setiap orang percaya dapat memberikan apa yang menjadi haknya kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Kalau kita tahu memberikan apa yang menjadi hak kita kepada Tuhan, maka kita juga akan dapat memberikan hak kita kepada sesama kita. Jangan hanya menuntut kewajiban-kewajiban kita dari Tuhan. Tetapi kita juga diminta untuk mengingat hak-hak Tuhan yang harus kita penuhi dalam tanggung jawab kita sebagai gereja. Maka apa yang menjadi hak sesama kita tidak perlu kita ributkan. Itulah kebenaran. Dan kemudian kita bisa merasakan apa yang menjadi perasaan orang lain. Perasaan orang lain lebih utama daripada perasaan diri sendiri. Dan terkadang kita mengabaikan perasaan orang lain. Ya.
demi apa yang kita pegang teguh. Kemudian dikatakan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera berhubungan dengan hubungan personal ya, seseorang dengan Tuhan. Ya. Damai sejahtera tidak hanya berbicara tentang bahwa tidak adanya kesulitan hidup, mustahil. Sampai saat ini pun kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Dan banyak hal yang menjadi dampak karenanya. Sehingga kalau kita lihat ibadah pun harus terbagi secara luring maupun daring. Dan ada banyak hal-hal lainnya yang menjadi dampak dari COVID-19 itu. Ya. Tetapi berbicara tentang damai sejahtera adalah berbicara tentang bagaimana kehidupan orang percaya ya, yang membangun hubungan dengan Tuhan, maka dia juga bisa mewujudkan itu dengan kehidupan sesama kita. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya, tetapi juga memperhatikan kepentingan sesama. Contohnya, bagaimana memikirkan kepentingan bersama dengan kita menerapkan protokol kesehatan. Luar biasa Satgas COVID-19 di tempat ini. Ya, dan itu jangan kita abaikan. Karena kita mau supaya kita sehat bersama. Supaya kita juga dapat bersekutu beribadah. Dan kita juga mau supaya COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kemudian berbicara tentang sukacita. Ya, adalah bagaimana ketika orang percaya bersukacita di dalam segala sesuatunya. Bukan bersukacita ketika melihat orang ya, dalam keadaan ya, tidak baik. Ya. Dalam pergumulan, biasa kan orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi bersukacita. Karena kehidupan yang sudah dipulihkan, kehidupan yang sudah menerima anugerah Allah itu, maka memancarkan kasih Allah itu dimanapun berada. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, termasuk golongan yang mana saya dan jemaat Tuhan sebagai persekutuan orang percaya? Apakah kita termasuk golongan yang lemah atau golongan yang kuat? Yang pasti orang percaya sama semua di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah sama-sama orang berdosa, tetapi dibenarkan karena anugerah oleh Allah di dalam Kristus melalui iman. Sehingga hendaknya segala sesuatu yang kita miliki, yang asalnya dari Kristus, jangan membuat kita jatuh dalam kesombongan. Pengetahuan, kekayaan, dan apapun yang Allah percayakan kepada kita, jangan membuat kita jatuh dalam kesombongan. Lalu mencari kesenangan diri sendiri. Ya. Sebentar lagi kita ada dalam bulan Desember. Ya, harapannya kita bisa merayakan hari kelahiran Kristus ya. Nah, biasanya kalau sudah masuk dalam momen Natal itu, wah, ada persiapan-persiapan, acara-acara. Ya. Nah, masalah-masalah yang kecil, entah konsumsi, entah kostum, mau paduan suara, gitu ya. Warnanya saja bisa mendatangkan perbedaan pendapat. Isi di dalam kotak snack itu aja bisa mendatangkan perbedaan pendapat. Ya. Belum lagi ya segala hal yang mungkin akan kita berikan gitu ya. Oleh karena itu firman menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah, sumber kehidupan Sang Pencipta kita. Bahkan keselamatan yang kita terima adalah anugerah. Segala sesuatu yang kita miliki adalah sumber berkat.
Sehingga hendaknya kehidupan orang percaya hanya terarah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukan terhadap apa yang menjadi ciptaannya. Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak ada pergumulan, ataupun dengan berbagai-bagai pergumulan yang ada, bahkan di tengah-tengah penata layanan. Gerejanya tetap hadir untuk mencari kesenangan bersama. Bukan kesenangan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kesenangan bersama. Saling membangun, merangkul di dalam kasih. Menghadirkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya Allah. Itu yang harus menjadi misi gereja. Dan yang selanjutnya adalah hal yang kedua, jadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan beriman kita. Sebagaimana Kristus yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan dunia dan manusia. Menjadikan Kristus sebagai teladan, artinya bahwa kehidupan gereja harus menjadi batu yang hidup. Mari kita bandingkan di dalam kitab 1 Petrus pada pasalnya yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Inilah wujud di mana Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk kesenangan dunia dan setiap orang yang percaya. Kristus adalah batu yang hidup sekalipun dia ditolak oleh orang yang percaya. Kristus menjadi batu yang hidup supaya dia bisa melayani setiap orang yang datang kepada dia. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Firman-Nya mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Demikian juga dalam kehidupan kita, saya dan jemaat Tuhan yang telah menerima anugerah untuk dipulihkan dan diselamatkan dari dosa-dosa kita. Firman mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini tanggung jawab kita untuk menjadi batu yang hidup, orang percaya yang dapat membangun persekutuan, yang dapat menopang, yang dapat menguatkan, menghibur satu dengan yang lainnya. Sehingga sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Demikian juga kiranya di dalam kasih karunia Allah melalui Kristus yang juga senantiasa memberkati kita sebagai gereja, mengaruniakan kerukunan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, tubuh Kristus, supaya melaluinya kehidupan kita sebagai orang percaya dapat satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan dalam nats pembimbing, sebab itu terimalah satu akan yang lainnya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi firman Tuhan yang dapat tersampaikan dan kiranya kita dapat melaksanakan. Citramu manusia rusak dan hancurkan, lupa dengki dan siksa, subur di dunia.
Jemaat Tuhan, mari dipersilakan berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ketika kami boleh ada di dalam persekutuan yang beribadah. Ketika kami hadir di dalam rumah Tuhan ini, ataupun ketika mereka mengikuti dari rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus mempersekutukan kami dan menyatukan kami, supaya melalui hati yang telah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Kristus, boleh menjadi satu suara sebagai gereja yang memuliakan Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diwartakan. Roh Kudus menyempurnakannya, sehingga dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, kehidupan beriman kami terus diperbaharui, sehingga kami juga boleh mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari kesenangan diri, tetapi boleh hadir sebagai gereja yang juga saling memperhatikan, memikirkan, dan satu di dalam pengharapan kepada Kristus. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama untuk masa depan yang baik dan diberkati oleh Allah, itu juga boleh terwujud. Kami boleh hidup dengan dipenuhi oleh kasih Allah, memanusiakan sesama kami sebagaimana Allah menganggap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, sehingga kehidupan beriman umat Tuhan selalu dikuatkan. Tuhan menyelidiki setiap hati nurani kami. Ketika kami datang bersekutu ini, ada di antara kami yang menaikkan syukur dalam pelbagai nikmat berkat yang Allah telah curahkan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, terimalah dan sempurnakanlah syukur umat Tuhan. Bahkan ketika kami hadir dan ketika kami masih dimampukan membangun persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah ini, ajar kami bersyukur. Karena pergumulan-pergumulan yang ada, bahkan pandemi COVID-19 sekalipun, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan itu yang juga akan kami imani untuk menghadapi segala pergumulan-pergumulan yang masih harus dengan sabar kami hadapi. Dan biarlah kekuatan kasih karunia Roh Kudus memampukan jemaat Tuhan untuk tetap mengandalkan Kristus, sehingga mereka tidak menjadi lemah imannya, tidak menjadi putus asa dan kecewa,
tetapi tetap terus memegang janji Kristus sampai pada waktu Tuhan akan menghantarkan mereka melihat satu keadaan yang baik, satu waktu yang indah, dan mereka juga boleh berseru dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Peliharalah iman jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah apa yang menjadi doa dan pengharapan mereka. Dan ubahlah itu menjadi segala sesuatu yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada umat Tuhan di kota ini, dimanapun berada, bahkan sebagai perantau sekalipun Tuhan memberkati. Sehingga kehadiran dan setiap panggilan dan pengutusan yang Allah percayakan, mereka boleh hadir sebagai gereja yang juga menyatakan sikap hidup beriman sebagaimana yang disampaikan melalui firman Tuhan. Menjadi batu yang hidup, menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih seluruh kehidupan jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Kendari, hamba serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga mengucap syukur ketika Tuhan Allah juga tetap senantiasa tidak hanya menghadirkan gereja ini, tetapi terus menuntun dan menyertai gereja ini, sehingga tetap menjadi gereja yang selalu terbuka bagi banyak orang untuk datang, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika mereka diutus dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Kristus. Maka diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang Allah hadirkan, Allah panggil dan utus untuk melayani Kristus sebagai kepala gereja di jemaat ini. Berkatilah hamba Tuhan Bapak Pendeta Roberto Wage bersama dengan para pendeta lainnya yang melayani di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih Makassar ini. Tuhan memampukan dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan bersama dengan majelis jemaat, bersama dengan unit-unit misioner. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap terus diwartakan. Dan setiap keluarga juga tetap dapat menopang di dalam sukacita, di dalam pengharapan. Sehingga apa yang telah Allah percayakan dapat mereka persembahkan yang terbaik bagi jemaat yang Allah percayakan untuk mereka layani. Dan menyatukan syukur kami di hadapan Kristus ketika Tuhan juga boleh memanggil dan mempercayakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Roberto Wage, untuk mengemban tanggung jawab sebagai fungsionaris Majelis Sinode ke-21 GPIB sebagai sekretaris 1. Tuhan memberkati tanggung jawab yang baru. Tuhan memberkati di dalam proses alih tugas, sehingga segala sesuatunya berjalan di dalam kemurahan dan tuntunan Tuhan. Demikian juga seluruh kegiatan pelayanan di sepanjang sepekan ini Tuhan memampukan, baik yang terlaksana secara luring maupun virtual, baik jemaat-jemaat yang juga menerima ibadah ataupun majelis jemaat yang melayani. Tuhan menolong dan memampukan. Kami mendoakan bagi setiap bagian dari jemaat-jemaat, baik itu Pospelkes Ayalon, Filipi, ataupun Mina Saupa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati di dalam seluruh kehidupan beriman, bahkan di dalam melanjutkan kesaksian di tengah-tengah kehidupan dimanapun Tuhan menghadirkan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ke dalam tangan kuasa Tuhan sajalah
Engkau yang juga akan berkenan memberkati semua rencana dan harapan-harapan dari pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar ini. Dalam seluruh program kerja yang masih harus dilakukan, Tuhan memampukan. Demikian juga untuk semua hal yang sudah dilakukan. Kiranya itu menjadi evaluasi untuk melakukan yang terbaik di masa depan. Di tengah-tengah jemaat ini, bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana gereja ini dan jemaat Tuhan hadir. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga kami juga mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati, bahkan juga bersama dengan pemerintah Kota Makassar, Gubernur, Wali Kota, dan setiap staf pemerintahan yang ada, TNI dan Polri, di dalam tangan kuasa-Mu dan dalam pengharapan kami kiranya Tuhan senantiasa memakai mereka menjadi wakil Allah yang diurapi dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin Kota Makassar ini, menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran, dan hadir bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk menyatakan segala kehendak Tuhan, bahkan menyelesaikan segala masalah yang ada di tengah-tengah kota ini, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang telah menjadi program pemerintah dan juga diterapkan di tengah-tengah jemaat, Tuhan menopang Satgas COVID-19 sehingga tanggung jawab kami sebagai masyarakat, sebagai orang percaya tetap dapat kami lakukan untuk menekan bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga kehidupan Kota Makassar ini, kehidupan kami semua diberkati dan menjadi berkat. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Ada banyak hal yang ingin kami pinta, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tapi kami percaya bahwa Allah mengetahui dan akan memenuhi segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkenanlah menyempurnakan kehadiran kami dalam ibadah ini, baik luring maupun daring. Tuhan menyempurnakan pelayanan hamba-Mu. Tuhan menyempurnakan pelayanan dari presbiter ataupun majelis jemaat sektor pelayanan 1. Demikian juga pemandu lagu, organis, Saudara Jonathan Latuperisa, operator multimedia, operator sound system, dan semua kami yang terlibat di dalam pelayanan ini kiranya Tuhan memberkati. Dan apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Berkati ketika kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tetap dapat pulang, membawa firman Tuhan, dan juga menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kembali diberikan kesempatan kepada Saudara Jonathan Latuperisa untuk memuji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur.
Ajakan pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Sekalipun masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda, namun kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat kita menyanyi dari Gita Bakti 77, baitnya yang pertama, persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu.
Jemaat kita nyanyikan bait yang kedua. Yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk mensyukuri setiap anugerah-Mu, dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 7 November tahun 2021. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara akan warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1 Romawi, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Ibu Margaret Muskita Tenu, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Sektor Pelayanan 1 sebagai pelayan liturgi, pemandu lagu Ibu Vanessa Makaleo dan Ibu Tri Christian. Persembahan pujian oleh Saudara Jonathan Latuperisa, organis Saudari Hermina Tondombala, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir pada saat ini, laki-laki sebanyak 40, perempuan 63, dengan total 103 orang. 1. Ibadah sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, waktu pukul 19 atau jam 7 malam hingga selesai. Pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, dan juga sebagai tuan rumah, yaitu Diaken dan Penatua Sektor Pelayanan 8, organis Saudari Seril Wairata, pemandu lagu Saudari Kleidisa Hertian. Sektor 7 hingga sektor 12 hadir secara luring dalam kurung onsite, dan sektor 1 hingga sektor 6
hadir secara daring dalam kurung online. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat, baik yang hadir secara daring maupun luring pada ibadah tersebut. 2. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Patra Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 waktu pukul 19.30 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto C.M. Wage. Pelayan liturgi Pelkat PKP. Organis Saudari Andrea Liao. Pemandu lagu Ibu Marla Makaleo. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan secara daring maupun luring. Kehadiran untuk luring itu maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. 3. Doa bersama pelayan kategorial Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 waktu pukul 19.30 hingga selesai. Tempat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara daring pada ibadah tersebut. 2. Romawi. Bidang pembangunan ekonomi gereja tentang bahan-bahan material pengecatan gedung GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Mohon partisipasi warga jemaat dalam pengecatan tembok di dalam gedung gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain 40 kaleng atau yang berukuran 2,5 liter, cat Mowilex interior 1D dan 1A05 Italian. Berikut 15 kaleng atau 2,5 liter cat, 5 kaleng cat Mowilex, 25 kaleng dengan ukuran 5 kaleng 5 liter ya. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa rekening baru GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dengan informasi bahwa nomor rekening sedikit perubahan, nomor rekening BRI dengan nomor terlampir. Kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut tentang Kepala Kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa telah diterima Kepala Kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih, yaitu Ibu Yuvita Verly Ginting, dengan masa efektif kerja mulai hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Demikian disampaikan untuk diketahui oleh warga jemaat. Yang berikut rapat koordinasi. Pengurus harian Majelis Jemaat bersama pengurus pelayanan kategorial pelayan anak GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021 waktu pukul 11 WITA. Tempat ruang tabernakel. Yang kedua, pengurus harian Majelis Jemaat bersama tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru dan pengurus Pelkat GP Jemaat Bahtera Kasih. Itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021 waktu pukul 19 WITA. Tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat.
Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 6 November 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Tuhan dipersilakan berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.